Anak kecil lewat rame-rame depan rumah. Ada yang nyeletuk begini. Dia bilang sesama temannya kan, "Bapak itu berani benar tinggal di situ. Waktu saya tidur, itu seperti ada yang nindih di sini. Saya nggak bisa bernapas itu. Nahan gitu. Seperti ketahan. Kedengeran di dapur, ketawa kayak orang ledek. Pas kejadian itu kan aparat datang kan. Semua dipakai apa namanya les lain itu kan segala. Tapi yang saya heran kok ini nggak diambil, nggak dibawa. Posisi kayak menggantung, tapi kepalanya itu begini ke bawah gini. Ini kepalanya posisi kepala ke bawah. Jadi karena posisi dia ada posisi di dalam lingkaran tambang itu. Halo pasukan Lentera Malam, hari ini kita bakal ngebahas tentang kisah dari seorang narasumber yang pernah tinggal di sebuah kontrakan yang ternyata di kontrakan tersebut pernah ada seorang wanita yang... Selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, pasukan Lentera Malam, di sini udah ada narasumbernya yang udah banyak nih kalian request. Kita sapa dulu aja, udah ada Pak Helmi. Pak Helmi, apa kabar Pak Helmi? Alhamdulillah. Baik ya Pak Helmi. Alhamdulillah. Pak Helmi, ini kemarin videonya bisa sampai 1,2 juta view. Pak Oh Helmi. ya, alhamdulillah ya, berkah ya. Alhamdulillah ya. Berkah. Nah, hari ini Pak Helmi akan menceritakan tentang kontrakan yang katanya Pak Helmi ini pernah nempatin bekas orang pernah di Pak Helmi. Iya, betul. Kok Pak Helmi mau gitu tinggal di kontrakan tersebut? Mulanya itu saya nggak tahu, jadi saya tahunya saya tuh udah kepepet juga cari kontrakan waktu itu kan. Nah, ngobrol-ngobrol di warung kopi, ada temen yang suka nongkrong-nongkrong itu ojol kan. Nah, terus dia bilang, ada Pak, itu di satu wilayah di Bogor lah gitu kan. Iya. Dia bilang, boleh saya lihat. Diantarlah saya kan. Di situ terpampang ada nomor yang bisa dihubungi kan di depan rumahnya. Saya lihat rumahnya bagus, ini mahal ini tentunya kan. Nah, saya hubungi. Karena dugaan saya malah lain kok, murah sekali gitu kan. Murah itu. Saya nggak ada pikiran apa-apa, pokoknya ini udah. Sempat saya tawar waktu itu dari, boleh saya sebut harganya ya? Boleh. Nah, itu 5 juta. Saya minta turunin, dikasih 4,5 1 tahun. 4,5 juta Satu tahun. Tuh. Jadi saya tuh nggak ada pikiran macam-macam. Udah saking senangnya minta bantuan ya, barang nggak banyak lah ya dibawa ke situ. Itu 2 kamar. Nah, begitu saya masuk ya udah biasa kita nata-nata seadanya kan. Sampai sore itu nggak ada apa-apa itu. Nah, mulai menjelang maghrib terus sampai tengah malam. Mulai itu. Waduh. Oke, jadi awalnya itu Pak Helmi mau karena emang murah ya Pak Helmi? Murah. Dan nggak tahu apa-apa kalau di situ pas ada apa gitu. Enggak. Nah, itu Pak Helmi tinggal di situ sampai berapa lama itu Pak? 1 tahun aja. 1 tahun? 1 tahun. Dan itu Pak Helmi nggak lanjut juga karena banyak kejadian horor di situ? Jadi ya kejadiannya itu ya makanya nggak diperpanjang karena saya udah tahu ada yang di situ kan. Nah, jadi mau nggak mau ya nggak nyaman lah, saya juga merasa nggak nyaman. Ya keluar lah udah dari situ. Oke, itu salah satu alasannya Pak. Alasannya salah satunya ada. Oke, buat teman-teman atau pasukan Lentera Malam, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Pak Helmi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu pasukan Lentera Malam, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Pak Helmi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Awalnya itu waktu itu ya saya memang lagi cari kontrakan ya. Cari kontrakan udah kemana-mana nggak dapet ya. Ada salah seorang teman juga, teman ojol yang suka ngopi-ngopi bareng warung kopi. Kasih informasi, Pak Helmi tadi saya habis nganter penumpang. Itu di sana ada rumah saya lihat ditulis di kontrakan gitu kan. Sama nomornya, nomor HP-nya ada. Langsung saya diantar lah ke sana kan. Saya bilang coba deh, mudah-mudahan cocok harganya, tempatnya gitu. Diantarlah saya sama temen yang tukang ojek gitu kan, ke situ. Sampai di situ, ya saya telepon. Kebetulan pemilik rumahnya itu di satu wilayah yang jaraknya ya cukup jauh lah dari tempat kontrakan itu kan. Tunggu kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah, pemiliknya datang karena dia bawa kunci untuk melihat-lihat gitu ke dalam. Nah, setelah lihat-lihat, wah, serak nih hati saya nih ya. Wah, boleh juga nih. Tinggal harga nih, nego. Dia buka harga 5 juta, kaget saya. Sampai saya ulangi, Pak, 5 juta setahun. Iya, setahun. Nah, saya tawar, boleh nggak Pak? 4,5. Wah, itu udah murah gini-gini. Tapi berapa lama? Dia tanya. Ya saya coba setahun dulu lah, dia bilang gitu. Dikasih lah singkat cerita itu 4,5 juta. Mulain barang-barang itu siang jam 1 sampai jam 2 masuk situ. Di tahun berapa itu Pak Helmi? Sekitar tahun 2013-an, 2013 akhir November kalau nggak salah itu. Waktu barang-barang saya masukkan itu, ya biasa ya, barang sih nggak ada barang-barang yang inilah yang terlalu berharga, nggak terlalu PC ya, itu buat hiburan sama kipas angin saya tata-tata aja, namanya saya sendiri kan. Nah, pas nata itu, pas lagi saya terdengar suara ada pengajian di masjid, berarti belum maghrib kan. Tiba-tiba kok seperti dibanting ini pintu kamar mandi. Saya pikir wah mungkin ada orang di dalam, saya nggak tahu kan. Duar, keras gitu. Saya coba tengok, nggak ada. Saya bilang angin apa saya salah dengar gitu, udah. Udah saya lanjutkan lagi kan nata-nata. Itu beruntun, air terbuka, ngocor. Saya masih positif thinking aja. Ah mungkin ini emang udah dol kali. Tapi saya mati. Terus, nah nanti habis maghrib air itu terus keluar lagi. Saya coba tutup gitu, berhenti dia. Nanti keluar itu kira-kira sampai jam 8 ya udah saya tenang. Saya di depan aja nonton TV di ruangan depan itu kan, tel TV. Tapi tiba-tiba kok di kamar mandi seperti ada orang menangis gitu ya. Apa halusinasi saya gitu, kayak saya tegesin, benar. Nangis merintih. Keluar. Malamnya itu pokoknya saya beruntun, hari pertama itu saya. Nah, saya itu kan biasa tidur di depan itu saya gelar karpet kan. Nah, ada tempat tidur kecil itu saya taruh di ruang tengah. Saya tidurlah di situ karena sudah ngantuk. Sambil tidur celentang. Rame di atas kayak gini, di atas plafon itu kan. Duduk. Wah, ini tikus, saya pikir tikus atau kucing gitu kan. Tapi nggak lama lagi terus begitu. Saya coba buka dari kamar mandi itu kan ada Ethernet bisa dibuka. Saya senter, nggak ada apa-apa. Suara makin keras. Akhirnya saya ngomong sendiri. Di situ saya mulai ini. Jangan dong, saya baru nih. Jangan saya diganggu dong. Saya bilang gitu aja. Tapi suaranya itu kayak langkah kaki atau langkah kaki ya hewan gitu. Kan beda ya langkah kaki. Pokoknya suaranya begini. Duk. Kayak diatur makin cepet gitu. Lambat. Duk. Nah, udah. Saya diam tidur. Udah, sampai itu nggak ada apa-apa sampai pagi. Udah biasa. Nah, hari kedua, ketiga kurang lebihnya sama lah, aneh ya seperti itu masih saya alamin. Ini dalam hati saya, ini kok rumah ini apa nggak pernah diselamatin apa gimana? Tiba-tiba pas sudah kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lah ya, saya nempati rumah tersebut, anak kecil lewat rame-rame depan rumah. Ada yang nyeletuk begini, dia bilang sesama temannya kan, bapak itu berani bener tinggal di situ.
Dia bilang gitu. Saya panggil kan, dek, coba kesini. Kenapa om? Tadi ada yang bilang katanya, bapak kok berani, emang kenapa? Itu pak, dulu pak ada orang. Waduh, dalam hati saya kalau saya mau pindah, uang nggak bisa kembali kan? Iya. Ya, waduh, ya udahlah, udah pede aja saya. Ya udah. Kenapa yang saya heran tetangga-tetangga nggak ada yang cerita? Tapi saya berpikir lagi, mungkin kalau mereka cerita ke saya, tentu saya kan nggak mau ke situ kan. Berarti berpihak dalam tanda kutip ya, berpihak ke pemilik rumah mungkin supaya keisi. Jadi pada saat saya nempati rumah itu setelah saya selidiki, itu kosongnya kurang lebih 6-7 bulan. Nggak ada orang yang mau ke situ. Nah saya itu udah yang bulan ke-7 dari semenjak kejadian itu. Salah satu tempat juga saya lagi makan cerita-cerita. Kebetulan ya baru kenal di situ. Ada orang, saya cerita begitu. Karena ada kaitannya dia lagi cerita soal yang makhluk-makhluk halus. Saya bilang di tempat saya begini-begini. Dia bilang, itu Pak kalau kejadiannya apa karena lakinya selingkuh, Bapak di situ sama siapa? Sendiri. Dia bilang kan saya sendiri. Kalau Bapak misalnya maaf ya, Bapak bawa perempuan ke situ, Bapak akan diganggu terus. Yes. Atau macem-macem lah sama perempuan gitu, nyakitin ya, baik apa gitu Bapak di luar. Ya saya nggak tahu dia tahu atau enggak. Yang jelas kalau Bapak itu berlaku jahat terhadap perempuan, akan diganggu terus. Oh iya Pak, enggak sih saya nggak pernah bawa perempuan. Dia bilang, saya juga jaga apa namanya jangan sampai nanti ada fitnah dari tetangga. Setelah itu masih diganggu, tiba-tiba apa namanya itu suara piring, ada 4 apa 5 di belakang itu di dapur, itu seperti bergoyang, cek. Saya liatin, berhenti. Ntar saya masuk ke dalam, kedengaran lagi. Pokoknya segala barang di dapur habis. Segala, saya ada penggorengan itu kan, ditebalikin gitu. Nah, ini saya masih pikir kucing atau apa ini, kalau dibilang makhluk halus kok angker banget gitu. Tapi nggak ada yang melukai saya, nggak ada sih ya, nggak ada. Cuman di hati ini agak takut juga kan. Akhirnya begitu di suatu malam saya mau tidur, saya punya inisiatif, saya kasih nama aja nih makhluk yang ini, yang perempuan ini ya, Manis lah saya kasih nama waktu itu. Saya bilang, ngomong sendiri, Manis tolong dong jangan saya diganggu, saya kan nggak jahat, saya bilang. Saya sama perempuan malah sering dijahatin. Saya bilang ngomong sendiri gitu. Saya ingat bapak-bapak yang pernah bilang jangan gitu. Kedengeran di dapur, ketawa kayak orang ledek. Hehehe gitu. Saya langsung buru-buru lari tuh. Saya udah ngomong begitu karena ketawain kayak orang ngeledek, pengen ngeliat gitu. Hilang aja, shoot. Ya, hilang. Nah, semenjak itu dia berkurang. Malah kalau saya mau jalan, dia nggak ada lagi yang namanya di atas. Saya kan kalau tidur gini kan, nah, itu nggak ada lagi suara terdengar. Yang ada justru suara-suara ketawa. Tapi nanti kadang-kadang seperti menangis. Berarti ada satu momen Pak Helmi pernah dengar ada suara ketawa tapi seperti nangis juga. Iya. Itu ceritanya gimana Pak Helmi? Nah, dia itu apa namanya pada saat dia menangis itu saya jadi seperti ngomong langsung kan. Kenapa sih kamu kok nangis gitu? Jadi ada rasa takut tapi penasaran. Saya anggap ada orang lah di atas karena jelas itu kan. Dia diem. Ntar dia ketawa lagi begitu ditanya. Nah, kalau setiap jam lewat jam 12 saya perhatiin keran yang terbuka. Itu rutin. Keran air selalu terbuka. Saya di situ merasa yakin omongan bapak-bapak itu yang dia bilang kalau Pak Helmi nggak jahat sama perempuan, dia akan menolong. Contohnya, pernah saya pulang waktu itu kan ada jam tangan. Di mana ini saya naruh jam tangan gitu kan, ngomong sendiri. Sampai pusing. Waduh. Tiba-tiba gayung jatuh. Kamar mandi, lentai. Nggak tahu ada di pinggiran. Ini kan kolam, ini gayung ada di sini. Jadi gayung itu begitu jatuh, Pak Helmi lihat. Jadi saya punya prasangka gini, bener yang tuh Bapak bilang, kalau kita baik,
mungkin caranya dia ngasih tahu kali ya. Gayung dijatuhin, saya ke dalam. Ketemu kan jam akhirnya. Pertama, waktu kacamata begitu di dapur. Apa yang dijatuhin? Bukannya penggorengan lagi. Yang buat ngegoreng apa namanya? Sodek. Iya. Oke. Itu jatuh, preng ke bawah. Di dekat waktu jatuhnya itu ada di sudut. Tuh kacamata ada di situ. Mungkin kalau dia bisa bicara di sini loh kacamata gitu kan. Kalau bisa bicara serem juga. Iya. Jadi setiap benda yang dijatuhin terus ketemu. Jadi saya kadang-kadang jadi kayak orang gila ngomong sendiri. Makasih ya manis, udah dikasih tahu gitu. Tapi gangguan yang itu nggak ada lagi. Nah, nangisnya yang benar-benar itu pada saat saya lagi ngelamun aja. Waduh, ini tinggal 3 bulan lagi kemana ya saya mau pindah gitu. Nah itu lama tangisannya di situ. Sampai merintih panjang. Saya dengerin. Makin jauh sayup-sayup makin jauh kedengeran. Nah, saya jauh gitu ke belakang. Televisi saya matiin. Belakang dapur lampu nggak terang nyalahnya kan. Saya lihat lewat aja 2 kali lewat itu. Berarti Pak Helmi ini sempat ngelihat sosoknya? Ya apa namanya? Putih semua gitu. Cuman nggak ditampakkan ini mukanya. Ditutupin rambut. Itu pernah juga saya cerita sama saudara waktu itu kan, tuh ada kejadian gitu. Ya itu biasanya kalau kamu ditampakin, kamu pingsan, dibilang gitu. Itu biasanya baik tuh katanya. Ya alhamdulillah saya ceritain. Saya kacamata dapat petunjuk kan dari itu. Dia ngejatuhin, saya nyamperin. Terus jam tangan, kamar mandi. Saya pengen tahu ada barangkali kesenggol cicak kan bisa. Tapi nggak ada kesenggol apa. Jadi gayung yang saya taruh di pinggir kolamnya itu, taruh begitu, dia jatuh plok. Nggak tahu di baliknya itu kan ada jam tangan. Jadi saya bilang, iya itu kalau orang yang karena sakit hati suami begitu, dia akan dendam terhadap laki-laki katanya. Waduh, tapi untung satu-satu. Nah, ditambah lagi waktu itu ibu saya juga masih ada ya. Itu kalau datang ya kita orang Islam baca ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Itu kurang. Cuman yang sering terdengarnya suara tangisan. Tangisan sama itu, sama piring, sama lampu yang di belakang tempat dia gantung diri. Kalau mati lampu kan semua. Itu dia mati. Pada mati saya ke belakang. Saya pikir mau ganti bohlam. Jadi kayak orang ledek, kayak orang bercanda. Mau ganti bohlam, saya udah pasang bangku ke atas mau naik, lampu itu nyala. Itu sampai 2-3 kali. Kejadian Disitulah saya jadi terus kayak orang gila ngomong aja sendiri. Karena saya kasih nama Manis dia kan. Manis jangan saya digangguin dong, jangan dibecandain lah gitu kan. Itu saya giliran kedua kali mau bohlam. Dibilang kalau bohlam putus logikanya kalau udah mati nggak bisa nyala kan. Betul. Saklar. Begitu dia udah nyala saya matiin, mati, saya hidupin, hidup. Tapi nanti udah hidup sampai menjelang subuh itu. Subuh udah enggak, menjelang subuh itu. Kira-kira jam 3:30 atau jam 4. Itu masih dibuat main itu. Lampu itu. Kalau lokasi tempat almarhumah itu di mana? Itu di daerah mana? Bukan di kamar mandi kah atau? Oh di itu ya lokasinya di dalam rumah itu. Itu di dapur. Di dapur. Dapur. Jadi ruang tamu depan. Di tengah itu sebetulnya ruang makan lah ya. Nah, cuman saya taruh tempat tidur. Baru yang belakangnya lagi itu dibatasi nama kaca. Belakang sekali itu ini dapur. Dan di situ ada tambang. Hah? Saya masih berpikir. Tapi kalau ngelihat tambangnya jangan-jangan di sini karena dia bilang situ kan. Tapi kok nggak dilepas? Kan katanya rame yang datang waktu kejadian. Tambang. Saya coba. Oh, saya nggak pernah nengok ke atas. Tinggi kan? Nah, di tambang itulah yang seperti dia itu bergelayun. Itu udah sekian bulan baru saya ngeh. Dia bergoyang-goyang, nggak kelihatan ada makhluk. Cuman dia sekelebat. Set, tambang itu tetap goyang. Posisinya
letter O, dia goyang gitu. Saya pikir buat ngejemur, tapi ngejemur kok tinggi. Iya. Nggak taunya sekali waktu saya ada komplain, ada yang bocor, laporan pemiliknya. Datang, pemiliknya bilang, Pak Helmi tambang itu biarin aja, jangan dibuka-buka. Oh iya Pak, tapi saya nggak tanya mendetil. Oh iya, berarti ada apa-apanya kali ini. Itu tambangnya ada. Tambang model tambang dulu tuh, Bang Jamal, apa namanya yang kayak sabuk-sabuk gitu. Itu bekas itunya. Saya heran, kan dibuat begitu seperti kayak orang mau digantung lah gitu. Iya, gitu. iya, ada buletan gitu. Ada buletan gitu. Saya udah curiga. Saya udah curiga dari awalnya. Kok bentuknya kalau buat jemuran kayak begini gitu kan. Tapi saya ini aja. Oh mungkin ini kali buat jemuran. Tapi mikir lagi saya, kalau jemuran kok tinggi gitu. Tinggi lah, tinggi. Lebih tinggi lagi dari ini atasnya itu. Tinggi berapa meter itu kalau dari bawah itu tinggi. Berarti masih berbentuk yang buat orang maaf gitu ya? Iya. Cuman ini dinaikkan yang libetan di atasnya. Iya. Supaya mungkin pikir yang punya rumah supaya nggak terlalu curiga. Ini yang ini kan jadi letter O aja nih. Tiang jadi begini. Nah kalau diturunin dikit kan kelihatan di sini. Ya saya coba gitu-gituin soalnya pakai galah. Waktu siang-siang ada, tapi saya kembaliin lagi seperti semula. Itu dia goyang. Kalau ini, panggil dia kelihatan dia sekelebat, set hilang kan, tapi tambang itu masih bergerak, goyang. Oh pantas nggak boleh. Itu jadi rupanya waktu setelah itu sampai kan mau nggak mau pas kejadian itu kan aparat datang kan. Semua dipakai apa namanya les lain itu kan segala. Tapi yang saya heran kok ini nggak diambil, nggak diangkut, nggak dibawa itu. Jadi saya sempet mau apa narik ke bawah itu karena itu kan digulung begitu. Saya mau tahu seberapa panjangnya itu tali ke bawahnya kan, karena dia dilingkarin begitu kan, di kasok apa. Jadi saya susun ada bangku. Saya taruh lagi papan, taruh bangku-bangku supaya bisa taruh bangku lagi ke atas. Itu mesti 2 bangku, satu tinggi banget. Tinggi. Okay. Nah, tiba-tiba waktu saya pelan-pelan mau itu belum tersentuh, tahu-tahu seperti gimana ya, gemeter nggak tahu-tahu, wah ini yang papan yang ini miring. Saya lompat ke bawah kan. Saya juga nggak jatuh, saya sih nggak, cuman berantakan itu kursi jadi yang kursi susun 2 yang di atasnya sama papan itu. Nah, ngulang lagi kedua kali, saya pelan-pelan itu ketarik. Panjang itu Mas Jamal, talinya. Panjang saya gitu-gituin, balikin panjang. Begitu udah nyengser, udah saya gulung lagi, seperti semula lah. Panjang ya karena tinggi kan. Iya, jadi yang bulatnya ini kan tali panjang gini, kita balikin ke sini lagi, seperti digulung. Jadi tetap ngeri ya, masih ada di situ ya. Pantes saya sudah mau akhir-akhir keluar dari situ, baru saya berpikir, pantes murah. Murah dalam arti kata, di lingkungan situ harga kontrakan macam itu nggak ada yang seharga segitu gitu. Itu rata-rata pada saat itu ya, di tahun itu berapa kalau? 8 ke atas. 8 ke atas? Iya, itu 4,5 kan separohnya. Setahun. Saya sih berpikir udah murah meriah, letak ke depan. Ternyata ya begitu. Ada gak kejadian yang bikin Pak Helmi ngerasa ketakutan banget gitu? Ketakutan banget itu? Nah, itu waktu saya pulang tengah malam, jam 1. Waktu saya pulang itu dari rumah adik saya kan, malam jam 1. Itu saya waktu buka pintu, ya, itu seperti ada yang ngedorong. Oh, ini badan saya separuh kejepit. Di pintu. Kita buka pintu. Kan logikanya nggak ada orang. Kok saya kayak berat gitu kan. Kejepit saya. Jadi mau masuk begitu dulu. Nah, saya sempat keluar dulu. Wah, nggak mau saya keluar. Nah, terus pintu itu ketutup aja gitu kan. Rek.
Saya keluar aja, saya keluar itu. Ada rasa takut di situ, takut saya benar takut situ. Keluar. Nah, begitu udah jam 2 apa setengah 3-an gitu, saya coba beranikan diri kan, karena udah ngantuk juga saya. Itu masuk, buka, saya pelan-pelan terbuka. Waktu saya tidur, itu seperti ada yang nindih di sini. Saya nggak bisa bernapas itu. Nahan gitu. Seperti ketahan. Begitu lega gimana sih, ngos-ngosan kan. Ya udah, saya ambil minum itu dari di botol. Saya selalu standby di botol kan dekat meja itu, saya tuang minum itu. Akhirnya saya nggak tidur itu sampai 3:30. Nah, yang saya bilang di kamar mandi itu nggak biasanya, walaupun keran terbuka, yang bikin kaget lagi waktu saya mau matiin itu udah biasa ya. Kalau malah saya nggak pernah cerita ke orang. Saya matiin, yang penting udah. Walaupun dia mau hidup lagi saya matiin kan. Nah, itu pada waktu itu udah menjelang jam 3:30 lah ya. Itu begitu saya ini belum keluar itu masih di kamar mandi itu kan, saya akan buang air kecil. Itu pintu seperti ada yang ngebanting. Kan nutupnya ke dalam seperti ditarik dari luar. Keras gitu. Kaget saya di situ. Tapi tetap akhirnya pintu saya buka. Saya ikat kan, saya ada cantelan pakai tali itu di cantelan pegangan pintu gitu kan, supaya dia nggak nutup gitu kan. Nah udah, ya karena saya sendiri biarin dah terbuka kamar mandi nggak apa-apa, saya kencing di situ kan, udah kelar, udah keluar. Putus itu tali itu. Padahal tali rapia kuat loh logikanya. Kalau saya cerita makanya saya nggak pernah cerita itu, takut orang yang nggak ini kan. Putus apa lepas dari situ, ngebanting itu keras selalu di situ. Apa saya pikir itulah yang paling saya takutin itu. Paling ditakutin. Perangaan di situ itu. Terus waktu ini juga antena kan di dalam saya gantung di macam di sini gitu, nggak pasang di luar karena gambar udah bagus kan. Nah itu juga goyang aja, nggak ada angin, berputar ke kiri ke kanan, tiba-tiba saya ngeliatin begitu, dar jatuh. Nah itu yang paling saya takut itu, karena ini kan udah saya ikat pakai kawat logikanya. Terus saya mau megangnya aja tadi takut jatuh itu. Malah kalau yang penggorengan atau itunya, walaupun nggak ada orang yang jatuh kan gitu, saya nggak begitu takut. Itu yang paling saya takutin ini. Yang waktu pintu saya di kamar mandi banting keras, yang mau masuk dari pintu depan pertama dibuka itu seperti kita udah masuk, seperti ada yang dorong. Itu aja. Ya udah, saya udah ngos-ngosan gitu, saya istighfar lah ya, udah lega, minum. Tahu-taunya saya dengar kamar mandi di sebelah sana. Air dalam hati saya. Manis iseng aja, matiin. Jadi kayak dibuat main gitu. Dia lagi jalah lagi. Nah sekali waktu itu yang saya ini. Kadang-kadang saya suka ngomong sendiri gitu. Salah saya apa sih? Kok saya jadi ketakutan gini? Selalu kalau saya habis bertanya, keseringan ya begitu. Itu pasti di belakang ada yang ketawa. Ada yang ketawa itu, kedengeran sayup-sayup kedengeran di dapur. Tuh. Tapi Pak Helmy sendiri pernah ngelihat benar-benar utuh gitu, dia nggak sekelebatan gitu, pernah nggak? Itu hanya hitungan detik, tapi dia nggak menampakkan muka. Hitungan detik, kalau dihitung detik kira-kira sampai 5 detik. Sempat saya lihat begitu. Posisinya dia seperti orang gimana sih, sedih gitu kan. Itu ceritanya gimana Pak Helmy? Jadi waktu itu saya kebetulan tidur dari sore, itu kan habis begadang itu tidur sore. Bangunnya ya udah malam ya. Nah, jadi saya mau bangun itu kan udah lapar itu. Saya mau ke belakang itu mau bikin Indomie lah begitu. Nah itu saya dipergoki dengan itu, yang pas itu dia ditambang itu. Pas posisinya itu sempat berapa detik. Saya lihat begini, terus hilang aja. Jadi posisinya itu makhluk tersebut seperti orang yang kelihatan sedih dan nunduk. Bukan nangis, seperti orang sesenggukan gitu. Sesenggukan.
bergelayung, putih semua gitu kan. Hanya hitungan detik itu terus hilang aja. Ya saya terus aja. Ya gitu deh, antara takut sama beraninya karena saya lagi lapar, takutnya entar saya lihat lagi ke tempat posisi tambang itu. Tapi posisi si sosok ini kayak menggantung gitu. Posisinya, iya, posisi kayak menggantung, tapi kepalanya itu begini, ke bawah gini. Gini, kepalanya posisi kepala ke bawah. Jadi karena posisi dia ada posisi di dalam lingkaran tambang itu. Hah? Itu, kepalanya begini. Gitu. Di dalam posisi. Jadi tambang ini begini, di sini dia. Kepalanya. Nah, kepalanya nongol di sini. Nunduknya miring ke kiri begini. itu benar-benar saya itu benar-benar itu. Nah, waktu rintihnya itu bekasnya aja di bawah, barangkali ada tetesan air matanya kali gitu. Enggak. Oh, Pak Helmi sempat ngecek. Sempet ngecek saya gitu. Saya lampu itu saya Iya. terangin, akhirnya gara-gara itu ya saya terangin lampu, tapi tetap aja karena suka dimatiin. Yang saya bilang, lampu tengah nyala, depan nyala, di dapur yang sering. Kalau yang tengah sama depan dari saya nempatin itu nggak pernah mati hidup. Itu yang di belakang aja. Nah, itu Pak Helmi ngelihat makhluk tersebut atau sosok tersebut baru satu kali kah atau pernah ada lagi kejadian kayak gitu yang dia Menampakkan gitu ya? Iya, di kepalanya itu ada di gantungan tersebut. Kalau yang ngelihat yang di gantungan itu yang jelas yang saya bilang hitungan detik. Tapi kalau yang selanjutnya itu hanya di sekitar situ. Jadi kalau dia habis lewat begitu, set, tambang itu goyang. Oke. Tambang itu goyang. Jadi memang cuma satu kali ya pada saat itu Yang sempat benar-benar di situ. Begini ya cara dalam hati setelah itu gitu ya. Dalam hati saya, oh begitu orang gantung diri. Iya, itu kemungkinan, maaf ya Pak Helmi ya. Posisi di mana dia gantung diri seperti itu gambarannya. Iya. Itu kan di posisi di dapur. Iya. Dan gambaran dia waktu begitu gitu. itu ya. Pokoknya kepalanya itu miring ke kiri. Iya. Saya perhati. Seperti menangis tapi bukan menangis yang seperti biasa kita. Jadi gitu suara itu aja yang gitu. Bayangin asli sih, merinding sih. Gue ngebayangin merinding liat kayak gitu, Pak. Saya karena udah mendidih itu air, niat saya mau masak Indomie antara takut dan berani memang waktu itu. Takutnya takut dia muncul, ntar saya nengok lagi ke atas. Beraninya itu karena saya kan mau masak Indomie, udah lapar nih. Cuman waktu matengnya Indomie itu saya juga nggak tenang. Nggak tenang, saya makan di depan, 4 TV, nyalain TV lampu depan sambil nonton TV. Nah, Pak Helmi kan ini cukup lama ya, udah setahun di sana ya. Nah, pernah dengar nggak ada kejadian sama tetangga gitu? Tetangga pernah ngalamin juga kejadian di rumah itu? Tetangga samping apalagi? Tetangga pernah cerita gak? Itu dia yang ngomong, dia yang cerita ya, saya nggak ngelihat. Yeah. Jadi Pak RT datang, ngebales kunjungan. Saya kan mula-mula ngenalin diri ke warga, ke RT. Nah Pak RT itu main-main di situ sekalian ngedata nama saya, KTP semua. Itu di malam Jumat, benar malam Jumat saya ingat tuh, karena itu waktu itu mau yasinan kan. Duduk, tiba-tiba kok dia ngejerit Pak RT. Astagfirullah, kenapa Pak? Itu kayak ada yang ngintip di hordeng. Buka, hordeng terbuka katanya. Saya lihat mana? Itu. Saya lihat, enggak Pak. Dia bilang gitu kan. Ini Pak RT halusinasi kali gitu. Saya bilang begitu udah. Enggak lama kemudian setelah Pak RT pulang tuh kan, pulang deh. Saya bener ngelihat
perempuan itu. Hmm. Mungkin dugaan saya perempuan yang di kaca depan itu seperti begini. Hah? Hordeng dari dalam bisa set dia nongol, tapi nggak lama. Dalam hati saya benar. Makanya besoknya saya cerita, Pak RT, saya juga diperlihatkan. Saya bilang, tuh kan nggak percaya sih. Itu berarti yang masih awal-awal. Itu Heeh. udah berjalan berapa bulan, sebulan apa 2 bulan itu. Tapi sebelum tahu kalau ada yang pernah gantung diri, apa sudah tahu juga? Oh, apa? Yang kejadian itu yang ada cewek ngintip. Udah, sebetulnya udah. Oh, oke. Udah dapat cerita, dapat info. Cuman wajah itu yang saya tahu, saya bisa tebak itu perempuan aja. Perempuan aja, kelihatan kan dari itunya. Cuman tutup rambut semua. Panjang itu kan perempuan lah. Pokoknya saya berani pastikan itu perempuan. Putih semua, bajunya itu putih. Jadi dia cuman tangannya begini posisinya. Di sini kaca. Jelas. Makanya saya bisa percaya apa yang dibilang Pak RT itu kan. Sampai saya tanya berkali-kali, hordeng itu seperti ada yang buka ya Pak? Iya, sama saya bilang. Kan tempat saya, kontrakan saya begini, ini jendela. Ini hordeng langsung. Jadi waktu saya dikasih lihat itu, ini hordeng seperti kayak ketiup angin, set, baru dia nongol dari luar. Kan depannya jalan raya tuh. Jalan di komplek lah, jalan namanya jalan aspal gitu. Di situ memang ada pohon. Tapi sekali itu saya cuma ngelihat itu sekelebatan kayak seperti mungkin apa dia mau masuk. Kalau mau masuk makhluk begitu kan bisa, apa dia kangen di situ nggak tahu. Oh, jadi itu ngeri itu. Dan selain Pak RT ada lagi? Kalau yang datang itu ya, yang nemuin itu cuman satu, Pak RT itu. Dan 2 kali dia datang, 2 kali. Di situ baru dia cerita, tadinya nggak mau cerita juga, ditutupin. Yang kedua kali yang dia bilang, Pak Helmi, itu kok berisik banget itu di kamar mandi, itu kayak orang lagi bercanda, siapa, ada saudara datang? Enggak, saya nggak dengar udah. Enggak, pasti nggak ada siapa-siapa. Coba yuk ke belakang kamar mandi, dia buktiin. Iya ya, nggak ada orang. Kedengaran dia rame, katanya rame, di kamar mandi itu rame. Iya. Ada suara anak kecil. Nah begitu dia pulang, saya coba ngereka-reka. Mungkin dia teringat waktu mandiin pada yang ini ya, yang anaknya katanya masih kecil soalnya, yang bunuh diri ini. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Saya coba mengkaitkan, dia memandikan di situ kali ya. Itu setelah Pak RT datang kedua kali, benar saya dengar. Terus seperti bau melati. Itu nggak lama itu. Nah, Pak Helmi kan pada akhirnya pindah nih, atau keluar dari rumah tersebut. Nah, di akhir-akhir Pak Helmi ngalamin kejadian nggak? Ini hitungan tinggal berapa hari ya? Itu pakaian udah saya susun. Pakaian memang di kamar. Kamar itu nggak saya pakai untuk tidur kan, buat pakaian taruh. Itu udah saya tinggal teng-teng rapi, semua yang tinggal masukin ke kantong plastik atau ke tas koper gitu kan, udah susun rapi. Itu sampai saya liatin, kok ini diberantakin, sampai saya bilang gitu. Karena saya udah keluar itu. Saya keluar mau cari mobil kendaraan itu yang untuk disewa bawa barang itu. Baru berapa pintu, seperti terdengar suara nangis. Itu malam memang saya habis maghrib kan. Pindahannya. Saya ke kamar, saya ikutin suara itu. Waduh, ini kok berantakan. Ada yang di sana, baju anduk. Saya susun rapi, berulang kali. Nah, akhirnya saya bilang, Manis jangan diganggu dong. Ya saya ini ya, kamu udah dunia kamu, saya ini mau pindah. Saya bilang gitu. Tapi itu diulang lagi. Saya udah jalan, pulang, berantakan lagi. Pakaian, terus nangis aja dia. Nangis itu. Sampai suaranya dari suara jelas belakang sampai ke depan. Dan pintu itu sampai kunci patah. Nggak bisa saya buka. Kunci. Iya. Pas saya mau keluar, tuh patah. Ya gimana? Saya telepon. Begitu saya telepon, ya kebetulan yang punya warung itu punya serep ya. Dia buka, nggak apa-apa Pak, terbuka. Waktu saya buka itu kok
sampai patah loh kuncinya itu. Biasanya kan enteng, trek patah. Kunci saya di dalam, ya saya telepon, ada kunci nggak gini-gini? Oh iya selalu, Pak Johannya nitipin ada di saya. Kenapa? Patah, saya mau keluar nggak bisa. Oh, untungnya si pemiliknya nitipin ke itu ya. Ada, itu masih kena familinya juga sih. Jadi keluarganya juga. Jadi seperti tidak ikhlas ya Pak ya? sepertinya begitu, Pak maka pergi. makanya sampai saya itu juga, saya udah terakhir koper yang saya mau bawa ke mobil, saya pernah nengok ke belakang, Manis, saya ngomong sendiri gitu, Manis, saya pamit dulu ya gitu, udah. Nah, sampai saya liatin pintu, biarin pengen tahu, pintu saya buka itu kan, melompong. Shoot, tutup, terbuka, penasaran, taruh lagi, saya tutup, saya kunci, udah nggak bisa terbuka lagi deh, kuncinya baru saya serahin. Nah, sempat dilihat nggak sama yang bawa mobil, Pak? Pas pintu ketutup kebuka itu? Itu malahan dia yang bilang ke neknya, Pak tuh masih ada orang tuh kok main, katanya gitu. Mana saya bilang, enggak ada. Itu apa ada kipas angin, bilang itu. Enggak ada. Ya semua barang-barang orco saya, kipas angin tuh udah naik, saya bilang. Dia pikir kipas angin ketiup gitu kan itu. Ya ini kali mungkin apa namanya kucing kali ya. Bilangnya begitu, pokoknya udah gitu, saya nggak ceritain gitu, udah begitu saya kunci lagi, kita kunci udah serahin kunci, udah nggak terbuka lagi, saya bilang. Oke. Nah ini coba kita masuk ke kronologinya ya, Pak Helmi ya. Kalau untuk kronologi detailnya gimana tuh Pak Helmi, dari info yang Pak Helmi dapat tentang kejadian gantung diri ini, boleh diceritain lagi mungkin? Jadi kronologi yang saya dapat ya kronologinya, infonya itu, jadi mereka ngontrak di situ suami istri dengan 2 anak. Nah 2 atau 3 bulan rata-rata info yang saya dapat begitu ya, antara 2-3 bulan menempati rumah tersebut. Itu terjadi keributan besar itu orang Sumatera Utara ribut, ya udah, akhirnya diam, habis ribut itu diam, nggak ada terdengar apa-apa. Tiba-tiba itu kan kejadian malam, siangnya rame, ya karena suaminya itu berangkat kerja kemana, tetangga biasanya kan ibu siapalah itu ya, itu yang perempuannya itu keluar kan belanja, itu nggak ada sampai malam hari, dan suaminya nggak ada, anak-anaknya nangis, kok nggak ada yang ini, kok ibunya kemana, anak masih kecil nangis kan. Beberapa warga melapor ke RT, RT coba dobrak, ternyata benar anaknya pada nangis, dilihatlah ibu. Itu awalnya. Oh tapi anaknya masih tetap anaknya dibawa nangis. Iya. Nangis, anak muda kecil. Nangis sama dua-duaan itu. Yang satu sambil pegang piring ada isi buah itu. Jadi begitu didobrak, itu infonya ya yang saya dapat. Begitu didobrak, dicek, anaknya diselamatin, ada ibunya menggantung sih. Itu sempat gempar rame. Itu kronologisnya. Ternyata itu masalahnya yang saya dapat infonya, Pak, rata-rata pada bilang suaminya ini punya selingkuhan, diketahui sama istrinya. Disitulah awal percekcokan. Dan ada yang menduga mungkin si suaminya itu dia harus bertanggung jawab, yang ini mintanya katanya kalau emang ini pilih. Nah, sedangkan si suami katanya bukan soal pilihan, tapi ini harus saya nikahi katanya. Jadi sakit hati kan yang istri pertamanya. Disitulah dia mengakhiri hidupnya, karena si suaminya nggak mau berpisah sama selingkuhannya ini. Gitu. Itu info yang Pak Helmi dapat. Yang saya dapat begitu infonya ya, infonya kronologisnya dari awalnya sampai almarhumah ini gantung diri, kronologinya seperti itu.
Ngeri guys, main api guys, jangan sampai main api ya. Nah, kalau untuk si talinya ini, Pak Helmi itu sempat dapat alasannya nggak kenapa tidak dibawa atau tidak diturunkan gitu, tali untuk menggantungnya itu? Saya nggak minta informasi sama pemiliknya ya, karena waktu pemiliknya datang dia udah lebih dulu bilang, Pak ini tali biarin aja di sini nggak usah dilepas gitu. Ya. Oh ya udah, lagi saya juga nggak mengganggu kan ya udah. Nah setelah saya ngelihat begitu yang saya bilang ceritain tadi itu yang orangnya perempuan ada di dalam lingkaran gitu. Coba-coba aja kalau lagi jalan-jalan ke masjid belakang gitu kan. Ada 1 2 gimana Pak? Betah nggak? Alhamdulillah. Tapi dari pertanyaannya udah lain kan. Tanya, betah Pak? Betah. Coba beberapa warga coba deketin saya, Pak. Itu kisahnya begini-begini. Udah saya udah tahu itu, udah tahu. Iya tahu. Itu Bapak berani. Ya gimana saya? Saya takut sebetulnya. Tapi uang kan nggak bisa kembali. Iya. Dari awal aja. Namanya, ya udah saya berani-beraniin, saya bilang, ketawa gitu. Jadi itu tambang. Nah dia cerita soal tambang itu. Masih ada kan Pak? Ada. Emang Pak Yohannya nggak namanya Pak Yohan itu nggak kasih izin untuk buka itu katanya, biarin aja. Nggak tahu sampai kapan, nggak tahu. Jadi belum tahu alasannya kenapa. Nggak tahu, gitu. Karena tambang itu juga kayak kalau orang yang ini, kalau saya berpikirnya awalnya juga tadinya buat naruh bambu gini, tapi kok mesti ada lagi kan di sini nggak ada. Betul. Kemana gantungnya ke lagi tinggi. Iya betul. Kalau memang buat naruh bambu itu ada lagi pasangannya. Ini nggak ada cuma 1 doang Pak ya. Dan waktu yang saya bilang saya sempat melihat hitungan detik, itu saya kan nggak pernah lihat ke atas di dapur. Itu tinggi soalnya, Mas Jamal. Tinggi itu, tinggi jaraknya. Tinggi. Itu di daerah Bogor loh ya Pak ya? Ya. Nah itu kalau teman-teman ngontrak di situ ya itu ada kisah tuh di baliknya tuh, di balik kontrakan tersebut. Pokoknya ciri-cirinya di dalam kontrakan itu ada tali yang menggantung. Tapi nggak tahu ya, Pak Helmi itu belum tahu info untuk sekarang ini apakah tali itu udah dibuang atau belum tahu ya. Belum tahu. Karena tapi kalau kemungkinan masih ada ya itu kontrakan yang ditinggalin Pak Helmi. Ngeri banget nih. Karena semenjak keluar dari situ sampai detik ini nggak pernah lagi nggak tahu keadaan saya, nggak tahu nggak. Saya kalau inget yang seremnya, wah ngapain ngeri gitu kayak gitu kan. Walaupun berakhirnya itu nggak terlalu seperti awal-awalnya ya. Ambil contoh kacamata, yaitu terserah ya yang mau menyimpulkan kebetulan apa gimana. Waktu saya cari jam tangan di kamar mandi, bledung jatuh itu gayung. Saya mau ambil gayung, taruh tempat semula, kan kelihatan ada arloji. Wah ini petunjuk ini, baik nih orang. Terus kacamata, benar. Saya teringat bapak-bapak yang pernah cerita di warung kopi. Kalau Pak Helmi, baik, misalnya gitu kan. Baik, pokoknya nggak pernah jahil sama perempuan, nggak pernah kurang ajar gitu. Itu insya Allah dia nggak akan ganggu, malah jadi teman katanya. Waduh, serem Pak, saya bilang kalau jadi teman. Enggak, maksudnya nanti Bapak lihat sendiri katanya. Nah itulah. Terbukti jam tangan, kacamata. Saya lagi pusing nyari-nyari, kan nggak bisa baca WA nggak ada kacamata saya. Aduh, sampai ngomong sendiri. Lagi-lagi kacamata di mana ya? Saya cari ke depan deket TV nggak ada, lagi pusing-pusing gitu. Dumbreng jatuh. Nggak taunya di sudut deket kompor gas. Menolong dia. Itulah. Ya. Oke, Pak Helmi, mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman, ataupun aku juga pengen dengar pesan dari Pak Helmi supaya teman-teman ini tidak ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ya, kalau saya pribadi ya, saya sarankan pertama kita dekatkanlah diri kita sama Yang Maha Kuasa itu kan. Karena Yang Maha Kuasa itu kan lebih mengetahui, yang memberikan suatu masalah, memberikan jalan keluar. Jadi bukan dengan cara mengakhiri hidup, itu bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita punya masalah, semua orang punya masalah, tapi selesaikanlah dengan cara musyawarah,
atau kita cerita dengan saudara atau dengan orang tua, dengan kawan yang bisa kita percaya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ketemu solusinya. Yang jelas, jangan lakukan untuk mengakhiri hidup, karena itu bukan solusi yang terbaik. Oke, itu tadi ya pesan dari Pak Helmy, dan ini bakal gue inget terus. Jadi mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Pak Helmy izin pamit. Bye.